Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maira dengan NIM 200240104. Saya berasal dari Universitas Malik Saleh dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan dulu apa itu komunikasi pemasaran sebelum kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang komunikasi pemasaran. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran itu ialah sarana yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk upaya dalam menginformasikan, membujuk, ataupun mengingatkan konsumen-konsumennya, baik itu secara langsung ataupun tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komunikasi pemasaran. Jadi ada 3 fungsi komunikasi pemasaran. Yang pertama itu konsumen bisa belajar atau dapat belajar tentang siapa yang membuat produk, dan juga konsumen bisa belajar tentang apa yang akan dipertahankan oleh sebuah perusahaan atau merek dengan produk mereka itu sendiri. Oke, kita lanjut fungsi yang kedua, di mana konsumen dapat diberikan sebagai suatu imbalan mungkin untuk percobaan ataupun penggunaan dari sebuah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau merek tersebut. Fungsi komunikasi pemasaran yang ketiga itu konsumen dapat ditunjuk atau diberitahu tentang bagaimana suatu produk itu dapat digunakan dan dapat digunakan oleh orang seperti apa, di mana dan kapan produk itu dapat digunakan. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan proses komunikasi pemasaran dengan pihak lain, tentunya kita harus memilih terlebih dahulu saluran komunikasi seperti apa sih yang cocok untuk kita gunakan, dan kita tentunya harus memilih dengan tepat supaya proses komunikasi pemasaran ini itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi yang pertama itu ada saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi itu dia melibatkan satu orang atau lebih atau beberapa orang mungkin dengan komunikasi secara langsung ataupun tatap muka, atau bisa juga satu orang dengan audiensnya itu menggunakan via telepon ataupun email. Oke, selanjutnya itu ada saluran komunikasi non-personal atau saluran komunikasi non-pribadi. Jadi ini adalah jenis komunikasi yang memang melibatkan beberapa orang, akan tetapi tidak secara langsung ataupun tatap muka, melainkan dia itu memanfaatkan atau menggunakan saluran media sebagai sarananya, misalnya seperti iklan atau pemberitaan atau acara-acara khusus serta juga promosi penjualan. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan memaparkan bagaimana sih strategi pemasaran yang baik atau yang bisa membuat pelanggan itu percaya kepada kita. Menurut saya pribadi, kita bisa ngambil contoh dari ada si pemilik perusahaan, dia pasti mempunyai kisah pribadinya sebelum merintis usaha atau sebelum dia memulai bisnis. Dengan kisah-kisah tersebut ini kita bisa menceritakan kepada pelanggan atau bisa memberitahu kepada pelanggan sehingga dia mulai tumbuh rasa percayanya kepada kita dengan bagaimana kita gigihnya memulai bisnis ataupun suatu usaha gitu. Jadi ini bisa termasuk dalam strategi pemasaran kepada pelanggan. Nah, strategi pemasaran selanjutnya itu kita bisa memberitahu atau menjelaskan atau mengilustrasikan kepada pelanggan apa yang membuat produk kita itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan produk daripada para pesaing. Nah, strategi pemasaran yang selanjutnya itu pasti sebuah perusahaan itu setelah mengeluarkan produk pasti mendapatkan testimonial daripada para pelanggannya kan. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan dengan menaikkan nilai-nilai testimonial daripada para pelanggannya sehingga bisa menjadikan itu sebagai suatu strategi pemasaran berikutnya. Yang selanjutnya, apa sih tujuan dari komunikasi pemasaran? Tujuan dari komunikasi pemasaran itu yang pertama, kita bisa mendapatkan koneksi. Jadi dengan komunikasi dengan berbagai media, termasuk media sosial atau media penyebaran informasi lainnya, kita itu dapat koneksi antara perusahaan dengan pelanggan. Kita juga bisa selalu terhubung dengan konsumen gitu, dan bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka gitu kan. Jadi ini akan mendorong bisnis kita menjadi lebih maju lagi. Jadi tujuan yang berikutnya itu kita bisa mendapatkan feedback dari pelanggan. Jadi kita sebagai pemilik bisnis itu kita bisa meminta kritik ataupun saran kepada para pelanggan. Hal ini juga berguna untuk sebagai evaluasi bisnis kita supaya kita bisa mengembangkan lebih baik lagi untuk kedepannya gitu kan.
dan meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Jadi feedback ini menurut saya sangat penting gitu, kita dapatkan dari pelanggan. Kita harus meminta kritik, saran untuk produk kita ke depannya supaya kualitasnya lebih bagus lagi. Baik, ini adalah tujuan dari komunikasi pemasaran yang terakhir, atau ini termasuk bisa dibilang ini adalah tujuan yang utama ya dari komunikasi pemasaran, yaitu meningkatkan penjualan melalui pelayanan yang baik kepada pelanggan ataupun para konsumen. Jadi dengan kita melakukan pelayanan yang baik kepada para konsumen ataupun kepada para pelanggan, mereka pasti akan lebih mempercayai kita, dan itu berpengaruh kepada peningkatan penjualan. Semakin banyak produk yang kita jual atau semakin banyak produk yang terjual, itu akan memberikan banyak keuntungan pada perusahaan, ya kan? Jadi itu balik lagi bagaimana kita melayani para pelanggan atau kita melayani konsumen. Jadi pelayanan itu mungkin sangat penting, dan ini merupakan tujuan utama dari komunikasi pemasaran. Baik, sekian dari materi saya pada hari ini. Semoga dapat memberikan kita banyak ilmu baru yang mungkin yang sebelumnya kita belum mengenal apa itu komunikasi pemasaran. Sekarang kita jadi lebih tahu dan bisa mengenal lebih jauh lagi tentang komunikasi pemasaran. Sekian dari materi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.